Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, calon-calon pemimpin daerah yang didukung oleh Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo itu menang, kecuali di DKI Jakarta. Kemungkinan di DKI Jakarta itu lanjut ke putaran kedua. Nah, ini ada ya video sangat menarik di mana Abah langsung menjadi saksi TPS dadakan, dan juga ada videonya konvensi pers Hasto yang ya biasa manusia penuh drama yang selalu nangis ya, ini mulai menebar hoax lagi. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Menjadi saksi dadakan si Abah. Mengejutkan, pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan, termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak, dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan, dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Menebar hoax nih Sekjen PDIP Hasto ya, yang selalu nangis-nangis. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan, meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah, ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Yang jelas Pak, Bobi Nasution menang Pak. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik, dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral, karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena suara demokrasi itu membawa
suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana seorang presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Tengah, apa kabarnya Jawa Tengah? Jawa Tengah, aduh. Jakarta ini kan survei masih Mas Pram ada yang 49, ada yang 50, masih optimis satu putaran atau? Kami optimis satu putaran, maka kami katakan, maka mewaspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran. Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram, bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan bahwa berdasarkan data-data di internal partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Mas, ada nggak arahan dari Ibu Ketua Umum untuk menyikapi anomali-anomali yang terjadi? Yang jelas kandang banteng itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah kalah. Nah. Sebagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Berarti ada harapannya, ini kan masih terus menunggu hasil akhir yang real gitu ya. Berarti harapannya ada pengawalan gitu ya daripada masyarakat gitu Pak. Ya, untuk perjuangan mengawal demokrasi kami selalu menyalakan harapan itu, meskipun keadilan semakin jauh akibat hukum dijauhkan dari aspek-aspek keadilan yang sejati. Ini Pak di Sumut Pak, Sumatera Utara, Pak Bobi nih Pak, ya, belusukan banjir setelah nyoblos dari TPS, menang Pak di Pilkada Sumatera Utara. Hahaha. Tiga sungai kita yang meluap hari ini, dari 3 sungai yang meluap, salah satunya yang di daerah kita hari ini. Kita fokus hari ini, saat ini adalah evakuasi dulu untuk lansia, anak-anak, dan ibu hamil yang disabilitas. Jadi setelah kita evakuasi, kita pastikan makanannya dulu bisa terpenuhi. Pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah untuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Ini Jawa Tengah nih yang dimenangkan oleh Lutfi Andika Perkasa, kalah yang diusung PDIP. Tentu ini bentuk kepercayaan, harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu. Assalamualaikum. Oke. Selamat sore. Halo. Nggih, assalamualaikum Bapak. Menikah Selamat berbahagia. Setuju, Jokowi berikan ucapan selamat untuk Kofifa dan Emil usai unggul di quick count ya Jawa Timur. Langsung di telepon, langsung video call sama Pak Jokowi. Mantap nih. Pangestunipun Bapak menika dalam kalian Mas Emil, Mbak Arumi ugi di ruang tim data center ingkang melengkapi real count kami Bapak. Nggih. Nyuwun pangestu mugi sedanten sae nggih. Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga. Iya Bapak. Selamat saya. Nggih. Matur nuwun. Siap-siap Bapak nggih. Wonten dawuh Bapak kagem kami. Ya nanti aja lah kalau kan selamat rumiyin. Kofifa sama Mas Emil pun.
Kami inden Bapak, inden wakdal sawan Bapak injih. Injih. Siap, injih. Matur nuwun, siap matur nuwun. Injih. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Oke, Kang, mendapatkan kabar bahwa sudah 60% lebih sejauh ini. Bagaimana perasaannya, Kang? Ya tentunya bahagia ya, tapi yang paling utama kan ada tanggung jawab yang harus saya pikul ke depan. Karena ini kan kepercayaan publik yang dibangun di atas keringat masyarakat. Dan dibangun di atas harapan, karena ekspektasi terhadap saya kan relatif tinggi. Untuk itu, moga pasangan saya dengan Kang Erwan bisa mewujudkan seluruh mimpi-mimpi rakyat Jawa Barat. Artinya ada mimpi yang diusung untuk nantinya bisa dilakukan. Tapi tentu kita lihat bahwa angka 60% ini, saudara, ini cukup tinggi, Kang, di sepanjang gelaran Pilkada Jabar. Apakah menyangka? Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi 60%, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi. Skemanya sejauh ini. Ya sebenarnya saya sudah memprediksi dari awal ya, karena komunikasi publik saya dengan masyarakat Jawa Barat instan. Saya biasa ke undangan, biasa ngurusin orang sakit dalam setiap hari. Ada jembatan rusak saya ikut bantu. Ini kan cermin ada tanggung jawab yang saya lakukan selama ini. Dalam bahasa saya apa yang saya lakukan adalah kerja-kerja otentik, gitu, bukan kerja-kerja kosmetik. Nah, saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat. Kandang banteng nyungsep amburadul ya. Kalah telak kandang banteng Jawa Tengah. Gak terima kekalahan ya. Dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Itu dia. Banteng nyungsep senyungsep-nyungsepnya dan tidak menerima kekalahan ya. Nah, terkait ini tulis komentar kalian ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.